video amatir pasca terjadinya kecelakaan yang menewaskan 11 orang dan mengakibatkan puluhan terluka. Sopir bus pembawa rombongan SMK dari Depok mengungkap detik-detik bus terguling di Ciater, Subang. Itu langsung nggak tahan rem tangan, kena personel prek, ya kan, sampai injek rem sampai tidak terlalu jalan. Lalu setelah saya masuk itu saya lihat kondisi angin total habis. Karena kalau saya teruskan untuk mengalami jalan raya itu akan terjadi hal-hal yang banyak akan terjadi. Karena di depan saya lihat ada sepeda motor sekitar 5 rombongan, saya klakson tidak mau minggir. Akhirnya saya terpaksa ngebuang ke kanan untuk menyelamatkan daripada lebih banyak korban yang di depan untuk menghindari kecelakaan yang lebih banyak. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) diterjunkan untuk menginvestigasi kecelakaan bus rombongan pelajar di Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang. KNKT menduga ada perubahan spesifikasi badan bus pengangkut siswa yang mengalami kecelakaan di Ciater, Subang. KNKT juga menyoroti rangka bus yang tak dapat melindungi penumpang dan justru penyok hingga menyebabkan penumpang luka dan meninggal dunia. Terjadi banyak korban. Oke. Salah satunya sabuk pengaman terpasang sama tidak. Oke. Nah, terus perubahan-perubahan ini pengaruhnya terhadap stabilitas juga. Terus juga masalah rangka bis, harusnya kan rangka bis ini kalau terbalik dia melindungi manusia yang di dalamnya. Tapi kita lihat sendiri kan dia penyok. Informasinya ruang keselamatan atau survival base-nya menjadi berkurang, menjadi kritis, sehingga mungkin ada penumpang yang kegencet atau yang tidak terlindungi lagi oleh strukturnya bis itu. Sementara itu, polisi kembali melanjutkan proses olah TKP di lokasi kecelakaan bus rombongan pelajar di Subang, Jawa Barat. Dari hasil sementara, tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi kecelakaan. Pada olah TKP kali ini, polisi menggunakan alat 3D laser scanner untuk melakukan pencitraan di lokasi kejadian. Kita lihat dari TKP yang ada, ini tidak ada jejak rem dari bis tersebut, ya. Yang ada itu bekas ban, ya, ban satu bagian, diduga itu ban kanan keadaan miring. Itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini terus kita selidiki, ya, kenapa tidak ada jejak rem. Pihak yayasan mengklaim bus yang digunakan dalam kegiatan wisuda di Bandung tersebut dalam kondisi layak. Boleh sih, kami sudah merasa cukup layak untuk memberangkatkan dengan bis ini gitu. Pertimbangannya apa Bu cukup layak? Ya alhamdulillah yang 2 bis baik-baik aja sih. Sebenarnya kami dari awal sudah merasa yakin dengan PO ini gitu. Kalau kami nggak yakin, kami nggak memberangkatkan di sini, Mas. Bu, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk murid-murid kami. Gitu. 3 korban tewas dalam kecelakaan bus rombongan pelajar di Subang, Jawa Barat kini telah dimakamkan. Hingga Minggu malam, kerabat dan pelayat terus berdatangan ke rumah duka 3 korban tewas dalam kecelakaan bus pelajar. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pasca kecelakaan bus yang membawa pelajar SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat, polisi dan KNKT tengah menginvestigasi penyebab kecelakaan. Sementara beberapa korban luka masih dirawat intensif. Yang tengah jadi sorotan ialah penyebab kecelakaan. Polisi menyebut tidak ada jejak rem pada saat kejadian. Lalu bagaimana investigasi saat ini? Kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom. Sudah ada wali murid dari SMK Lingga Kencana, ada Ibu Rosdiana. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Rosdiana. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bu.
Ya, kemudian ada Ketua Subkomite LLAJ KNKT, ada Pak Ahmad Wildan. Selamat pagi, Pak Ahmad. Selamat pagi. Kemudian ada pengamat transportasi Pak Joko Setio Warno. Selamat pagi, Pak Joko. Pagi. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita kepada Bu Rosdiana. Ibu Rosdiana, tentu kami semua turut prihatin juga tentang apa yang kemudian terjadi peristiwa kecelakaan pada saat hari Sabtu yang lalu ya Bu Rosdiana. Bu Rosdiana, bisa diceritakan kepada kami semua, tentu sangat memilukan karena dari peristiwa tersebut ada 11 orang yang meninggal dunia. Bu Rosdiana, bagaimana sebenarnya kronologi kegiatan dari anak-anak yang pada saat itu informasinya akan ada wisuda atau perpisahan kalau tidak salah, Bu Rosdiana? Iya Bu, tadinya mau perpisahan di Jogja, tapi wali murid nggak pada setuju, soalnya karena kondisi juga keuangan dan jauh juga sih Bu, gitu. Akhirnya diadakan di Bandung. Diadakan di Bandung itu di Lembang. Di Lembang. Berangkat tanggal berapa dan seharusnya jadwal pulang tanggal berapa, Bu Rosdiana? Kalau berangkat sih tanggal 10 pagi jam 6 sudah berangkat Pak. Bu. Pulangnya tanggal 11 malam Minggu. Sudah pulang. Oke, dari Bandung itu ya Bu ya, dari Lembang itu ya? Iya, dari Lembang, dari habis wisuda dia katanya wisata dulu ke Tangkuban Perahu ya. Tangkuban Perahu. Dan itu ketika habis wisuda ke Tangkuban Perahu itu memang sudah ada daftarnya, list kegiatannya, memang ada jadwal ke Tangkuban Perahu atau kemudian berubah ada jadwal kegiatannya? Enggak Bu, emang sudah ada jadwal. Wisuda pas jam hari Jumat itu tanggal 10 jam 2. Jam 2 tuh ada kegiatan, terus itu jam 8 baru mulai wisuda, habis itu sampai jam 11 istirahat, terus kira-kira jam subuh, sholat subuh, terus jam 9 baru dia wisata ke Tangkuban Perahu. Oke, Ibu kan merupakan wali murid dari SMK Lingga Kencana. Ibu terlibat juga pada saat kemudian pemesanan bis atau kemudian rangkaian acara kegiatannya di sana. Bagaimana Ibu soal pemesanan bis begitu? Oh, kalau saya enggak Bu, soalnya saya cuman rapat, agenda kegiatan itu aja. Enggak ikut ini pemesanan bis enggak. Oke, yang pemesanan bis ada lagi kemudian ya yang ditugaskan ya Bu ya. Bu Rosdiana, ini kan berarti kejadiannya hari Sabtu ya. Kalau boleh tahu itu ada berapa bis sebenarnya yang dari SMK Lingga Kencana ini? 1 bis kah atau lebih dari 1 bis? 3 bis Bu. Ada 3 bis begitu? Iya. Ada 3 bis, kemudian ini di rombongan yang pertama, kedua atau ketiga? Kan ini pasti rombongan kan pas pulang kan? Iya, setahu saya katanya ini yang paling belakang, bis 1. Ini berarti bis yang paling di belakang? Iya. Yang bis kedua udah jalan. Bis kedua dan bis pertama sudah jalan, ini bis paling belakang begitu ya? Iya. Ibu, kalau dari siswa SMK Lingga Kencana yang kemudian data korban meninggal dan juga korban luka-lukanya Bu dari siswa SMK Lingga Kencana? Bu Rosdiana? Iya, siswa Bu. Iya, ada berapa? Kurang lebih 57 kalau nggak salah. 57 itu di 1 bis itu ya Bu ya? 1 bis yang kecelakaan ini Bu. 57 yang meninggal? Yang meninggal 11. Jadi 11 itu semuanya siswa SMK Lingga Kencana ya? Iya, sama wali kelas, guru. Ada wali kelas juga? Iya. Oke. Untuk korban luka-lukanya Bu, berarti total? 23 yang luka ringan, yang luka berat katanya 20.
Dan untuk korban luka-luka baik yang luka berat dan juga luka ringan berarti sudah dipindahkan perawatannya ke Depok atau masih di wilayah Subang, Bu? Udah di RSUI sama di Brimob, Brimob. Oh, berarti seluruh korban luka itu ada di Rumah Sakit UI dan juga Rumah Sakit Brimob ya, Bu ya? Ya. Bu Rosdiana, pada saat keberangkatan, apakah Ibu juga turut mengantarkan, pihak sekolah juga turut mengantarkan atau seperti apa pada saat keberangkatan? Saya nggak sampai sekolah, Bu, cuma sampai gang. Soalnya anak saya nggak mau, katanya bareng-bareng temennya gitu. Gimana? Nggak usah, Bu. Saya nggak ikut nganter sampai sekolah, cuma sampai gang rumah. Saya udah bilang diantar nggak gitu, terus kata dia nggak usah, Bu, bareng teman-teman gitu. Oke, dan Jadi anak Ibu berada di bis yang satu yang kecelakaan ini. Saat ini luka-luka atau bagaimana, Bu, keadaannya? Sudah meninggal, Bu. Oke, baik, kami turut berduka cita ya, Bu ya. Tentu pasti berat sekali ya. Ada nggak, Bu, kemudian apa ya? Berarti pada saat keberangkatan itu Ibu belum sempat mengantarkan sampai ke sekolah ya, Bu ya? Enggak. Dianya nggak mau. Baik. Terakhir komunikasi dengan almarhum anak Ibu pada saat kapan, Bu? Terakhir? Terakhir lagi hari Sabtu tanggal 11. Itu jam pukul 4:30. 4:30 sore? Iya. Dia lagi istirahat makan. Saya hubungin dia, udah jalan pulang. Terus dia bilang belum, Bu, ini lagi istirahat makan. Habis dari sini baru jalan pulang. Ada cerita-cerita nggak, Bu, pada saat itu almarhum anak Ibu kepada Ibu soal kemudian kegiatan di sana seperti apa, ataukah kemudian ada sempat bercerita, iya ini kondisi bisnya sempat rusak dibenerin, atau ada cerita-cerita soal itu, Bu? Enggak, Bu, enggak. Pas mau berangkat sih ada yang wali murid, ada yang bikin status gitu, katanya ada kendala nih, bisnya ban belakangnya nyangkut kayak gitu. Terus katanya remnya juga katanya bermasalah, tapi kok masih diteruskan gitu, dipaksa gitu. Jadi sempat ada wali murid juga, yang orang tua siswa juga yang kemudian membuat status begitu ya, mungkin anaknya juga sempat bercerita begitu ya, ada kendala. Soalnya dia yang nganter ke sekolah, Bu, sampai sekolah, sampai berangkat dia. Iya, lalu kemudian Ibu? Baik. Baik, terima kasih Ibu untuk ceritanya, Bu Rosdiana. Kami juga turut berduka cita atas apa yang kemudian terjadi dengan anak Ibu. Saya ke Ketua Subkomite LLAJ KNKT, Pak Ahmad Wildan. Ini kan kalau kita melihat dari keterangan dari salah satu wali murid yang juga anaknya menjadi korban meninggal pada saat peristiwa tersebut, sebenarnya sudah ada keterangan bahwa memang bus ini sempat mengalami kendala, ada kerusakan kemudian dipaksakan untuk jalan. Bagaimana hasil dari investigasi dari KNKT sejauh ini, Pak Ahmad? Baik, terima kasih. Yang pertama, mewakili institusi, saya menyampaikan duka cita yang sangat mendalam dan sangat prihatin dengan kejadian ini. Semoga hal-hal ini tidak akan terulang di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu semua, KNKT ini dalam melakukan investigasi ada dua hal yang ingin kami telusuri. Yang pertama, bagaimana kecelakaan itu terjadi. Yang kedua, bagaimana sampai korban mengalami fatal. Nah, untuk mengalami bagaimana kecelakaan itu terjadi, kami sudah mengumpulkan beberapa faktual dan kami sedang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, terutama terkait dengan pemeriksaan sistem rem pada kendaraan.
memang dalam hal ini ada indikasi mengarah ke sana bahwa ada semacam malfunction pada sistem remnya, terutama pada sistem pneumatisnya. Nah, ini kami akan melakukan pemeriksaan, melakukan validasi, dan belum bisa kami simpulkan apapun sampai kami memiliki kepastian bahwa memang itu sebagai contributing factor atau faktor penyebab dari terjadinya kegagalan pengereman itu. Hari ini rencananya kami dengan tim Hino akan turun melakukan pemeriksaan. Oke, ini kan berarti ditemukan ada dugaan kemudian malfunction di rem begitu, diduga rem blong karena kemudian juga polisi mengatakan tidak ada bukti jejak rem upaya pengereman pada saat peristiwa kecelakaan yang ada di lokasi begitu. Apakah kemudian ini langsung bis ini kan kemudian remblong itu kan tidak serta-merta langsung begitu ya, ada kemudian kerusakan dulu, kemudian tadi juga di keterangannya ada kerusakan kemudian tetap dipaksakan. Sebenarnya seharusnya seperti apa yang harus dikoordinasikan kepada penyedia bus transportasi bus ini kalau misalkan memang ada kendala begitu, apalagi sampai diduga ada remblong di sana? Ya, memang dari keterangan pengemudi kami bisa memperoleh gambaran bahwa ada terjadi malfunction pada sistem pneumatis, di mana pengemudi menyatakan bahwa kesulitan memindahkan transmisi sehingga tetap di posisi netral, kemudian nggak bisa melakukan pengereman dan dia melihat tekanan udaranya itu udah turun atau udah hampir mendekati kosong. Nah, ini berarti ada masalah di dalam sistem pneumatis. Nah, tapi perlu dipahami bahwa malfunction pada sistem rem ini tidak serta-merta terjadi. Seharusnya ada prosesnya terlebih dahulu. Nah, di sini kami berharap sebenarnya para pengemudi kita ini memahami indikasi-indikasi ini. Sistem rem pneumatis maupun hidrolis ini harus dipahami cara kerjanya. Indikasinya seperti apa. Mereka harus bisa melakukan namanya pre-trip inspection atau pemeriksaan dini. Ketika mereka bisa melakukan itu dan memahami, seharusnya ketika terjadi indikasi seperti itu, mereka tidak akan melanjutkan perjalanan. Dan mereka akan meminta manajemen mengganti spare part-nya turut untuk memastikan ini berfungsi kembali. Nah, ini yang disayangkan, saya nggak tahu ya, apakah pengemudinya ini memahami bahwa itu berbahaya, atau kemudian dia tahu tapi mengikuti kemauan daripada para customer atau penumpang. Nah, ini yang lagi kita telusuri. Seperti itu. Jadi belum ada keterangan lebih lanjut, kemudian indikasinya kan awalnya mungkin ada mengalami kerusakan, seharusnya kemudian sang sopir ini berkoordinasi dulu kepada penyedia bus transportasi itu kalau memang ada kerusakan bla 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 dan segala macam, minta penggantian atau seperti apa. Ini belum sampai ke situ keterangannya, Pak Wildan. Ini sedang kita tracing, jadi ada kerusakannya sudah ada, faktualnya sudah ada. Nah, sekarang lagi kita tracing, ini sebenarnya kronologisnya seperti apa. Pengemudi ini paham nggak konsekuensi yang akan terjadi kalau ini diteruskan. Kemudian, nanti dia sudah menghubungi manajemen belum dan sebagainya. Nah, ini lagi kita buat namanya urut-urutan kejadiannya ya. Jadi bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi kita urutkan, kemudian nanti keputusannya akan diambil oleh seorang pengemudi seperti apa. Nah, ini sedang kita susun. Dan ini kemudian masih terus diinvestigasi ya, apakah kemudian supir ini sempat berkoordinasi dulu dengan manajemen bahwa memang melaporkan memang tidak bisa jalan lagi nih, atau kemudian dipaksakan begitu menurut keterangan salah satu siswa yang pada saat itu mengatakan memang sempat rusak, sempat ngadat begitu ya, dan namun dipaksakan berjalan lagi kembali begitu ya, Pak Wildan ya. Saya ke pengamat transportasi juga, Pak Joko. Pak Joko, ini kan kita sebagai kaum awam begitu ya, kan kita tidak tahu begitu. Ada nggak sih kita yang harus diperhatikan ketika memang ada kegiatan misalkan mau wisuda, kemudian kayak kegiatan ini, kemudian ada wisata begitu. Ada nggak yang perlu diperhatikan kita kaum awam ketika mau menyewa bus untuk kegiatan kita? Ya, makasih Mbak.
Ah, saya kira memang masalah keselamatan menjadi hal yang utama buat bangsa ini ya. Kita tuh kurang peduli. Sehingga kalau kita menyewa bis wisata itu mesti dicari pertama tuh bukan masalah keselamatannya. Murahnya yang paling murah tuh yang mana? Selalu begitu. Jadi dibanding-bandingkan perusahaan yang murah yang mana. Nah, keselamatan nomor sekian. Selalu itu yang diperhatikan. Ya. Padahal kalau sudah murah itu hampir seluruh kecelakaan itu ya itu bis-bis wisata yang murah itu bis wisata yang tidak berizin. Nah, makanya oleh sebab itu pemerintah harus mengkampanyekan namanya keselamatan ini. Sayangnya pemerintah sendiri tidak peduli dengan keselamatan. Contohnya apa? Tadi keterangan Pak Wildan sudah menyebutkan sebenarnya kita itu ada masalah dengan sopir kita. Supir-supir truk, supir bus kita itu orang-orang tidak profesional sebenarnya. Kalau yang mereka sering kecelakaan seperti ini. Yang profesional itu kerja di perusahaan-perusahaan yang cukup bagus. Kita mengalami krisis juga. Nah, oleh sebab itu, masyarakat sekarang harus peduli dengan keselamatan. Kalau sewa-sewa bis wisata ini tentunya harus mencari tahu dulu bis wisata yang digunakan itu sudah berizin atau belum. Kemudian kirnya bagaimana, ada atau tidak gitu kan. Supirnya itu jangan satu, minta dua. Ini sering terjadi supirnya satu. Nanti kita lihat kecelakaan itu selalu terjadi lebih dari jam 12 siang. Nah, kecelakaannya saya lihat dua hal. Kalau nggak remblong, supirnya ngantuk. Selalu seperti itu gitu kan. Nah, belum lagi nanti hal-hal lain menyangkut supir ini. Makanya ini sebenarnya jadi peran Pemda juga untuk bis-bis seperti wisata seperti ini agar mengeluarkan surat edaran lah ke sekolah-sekolah itu ya, agar benar-benar mencermati perusahaan-perusahaan yang cukup banyak. Yang berizin itu hanya 60% sebenarnya dari 16.000 bis yang ada yang terdaftar. Jadi sekitar 6 ribuan tuh ya tidak terdaftar, yang murah-murah. Kalau lihat fotonya sudah bagus gitu kan, tapi itu sudah dirombak semua sebenarnya dari konstruksi awalnya. Apalagi kami telusuri bis yang seperti ini, yang terjadi kecelakaan ini usianya sudah 18 tahun. Ya, mungkin ya bisnya sudah keropos. Seharusnya Ya, masa harusnya, layak jalan itu berapa tahun? nah kan ada KIR. KIR setiap 6 bulan itu harus dilaksanakan dengan benar. Kita juga prihatin dengan petugas KIR ini, masih ada masalah KIR yang titipan. Ya kita maklum juga, tunjangan fungsional tugas KIR itu sudah nggak layak lagi loh sebenarnya. Kami sudah mengusulkan agar dinaikkan sejak 2006 sampai sekarang petugas KIR Indonesia itu sangat tidak layak tunjangan fungsionalnya. Sehingga bisa jadi dia dapat tawaran-tawaran ya tidak usah bisnya dihadirkan atau truknya, tapi dia mengeluarkan surat izin. Itu sering terjadi. Tapi ini nggak pernah dituntaskan. Makanya kejadian seperti ini harus dituntaskan. Kalau tidak, yang selalu terjadi adalah apa? Tumbalnya itu supir. Supir itu remunerasinya rendah, resikonya besar. Kalau kecelakaan dia kalau tidak meninggal, keluarga menyerana, atau dia hidup mesti jadi tersangka. Tapi kita tidak pernah tahu, tidak pernah ada, ya jarang sekali ditemukan PO busnya itu pemiliknya pernah nggak diperkarakan. Iya. Itu jarang sekali, meskipun sering yang terjadi. harus bertanggung jawab Ini yang supir salah. begitu ya? Ya selalu supir, ya seperti ini terus. Dan saya kira kejadian seperti ini tiap hari itu terjadi. Cuman sekarang diberitakan karena ada yang meninggal cukup banyak. Padahal yang tidak meninggal, yang cacat itu, disabilitas, jadi disabilitas itu cukup banyak loh sebenarnya. Tiap hari terjadi. Sehari itu yang meninggal itu antara 80 sampai 100 orang karena kecelakaan di Indonesia. Cukup tinggi. Gitu. Oke. Ini yang kemudian menjadi bahan evaluasi juga ya Pak Wildan ya. Pak Wildan, kalau kita tadi melihat begitu ya, ada informasi sebenarnya KIR-nya itu sudah kadaluarsa, Pak Wildan. Iya, memang kalau secara administratif kendaraan itu memang sudah izin KIR-nya sudah mati. Tapi kita di KNKT lebih menelusuri sebenarnya persyaratan teknis mana yang tidak terpenuhi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ini. Persyaratan teknis mana yang tidak terpenuhi yang menyebabkan korban menjadi fatal. Ini yang lagi kita tracing sehingga nanti kita punya faktual yang cukup untuk kita sampaikan kepada masyarakat, juga kepada pemerintah untuk membuat suatu kebijakan baru, membuat mitigasi yang efektif agar hal itu tidak terulang kembali. Tapi faktanya betul KIR-nya memang sudah kadaluarsa 2023? Betul, itu memang secara administratif itu buku KIR-nya udah mati, udah tidak berlaku lagi. Untuk bus ini, untuk bus yang mengalami kecelakaan ini. Kemudian untuk spesifikasi badan bus dikatakan seharusnya badan bus itu bisa melindungi penumpang yang ada di dalamnya, tapi kemudian malah penyok. Adakah memang
sebenarnya spesifikasi yang kemudian sudah keropos kah atau bagaimana dari KNKT investigasinya, Pak Wildan? Jadi ada dua masalah besar di sini terkait dengan peningkatan fatalitas ya. Yang pertama terkait bodi, yang kedua adalah terkait dengan sabuk keselamatan. Yang terkait dengan bodi, yang pertama ini adalah terjadi perubahan terhadap spesifikasi bus ini. Tadinya bus itu adalah normal deck. Jadi bus itu ada macam-macam. Ada normal deck, ada yang high deck, ada yang super high deck, ada yang ultra high deck, double decker, dan sebagainya. Nah, ini normal deck dirubah menjadi super high deck. Ini adalah suatu hal yang sebenarnya sangat berbahaya dan berisiko. Dan ini sebenarnya sudah merubah tipe. Ini harus diajukan kepada Kementerian Perhubungan. Dan saya nggak yakin kalau Kementerian Perhubungan mengizinkan bis-bis ini yang normal deck dirubah menjadi super high deck. Kenapa? Karena static stability faktornya akan terganggu. Bis ini akan mudah terguling. Kemudian superstructure-nya juga sudah banyak keropos, sehingga ketika dia terguling, maka integrated structure atau kondisi bus ini tidak bisa mempertahankan sehingga menjepit penumpang yang ada di dalamnya, penyok seperti itulah istilah bahasa ini. Kemudian juga tidak terdapatnya sabuk keselamatan. Nah, hal-hal ini yang kemudian meningkatkan fatalitas pada korban. Ini menjadi perhatian yang sangat serius dari KNKT terkait modifikasi bus-bus ini. Ini banyak terjadi di luaran. Ini kita akan minta kepada Kementerian Perhubungan menertibkan hal ini. Jadi jangan sembarangan memodifikasi bus. Ketika bus dimodifikasi dan berubah bentuknya tidak sesuai lagi dengan tipenya, dia harus mengajukan uji tipe baru. Harus keluar namanya SKRB baru yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi di sini sebenarnya pada kasus ini semua yang terlibat bisa bermasalah nih. Mulai dari yang memerintahkan perubahan bentuknya, kemudian bengkelnya, kemudian penguji yang mengizinkan menyetujui buku kirnya dan sebagainya. Ini karena ini menjadi contributing factor yang meningkatkan fatalitas pada kecelakaan ini. Jadi seharusnya kan ini bisnya normal deh kemudian dimodifikasi begitu ya, dan yang dipertanyakan ini ada nggak ya izinnya untuk memodifikasi dari Kementerian Perhubungan begitu ya, dan padahal ini sangat beresiko, mudah sekali terguling selain juga karena memang malfunction dari remnya ya, Pak Wildan ya. Saya ke Bu Ros, kami melanjutkan kembali Bu Ros, masih mendengar suara di studio Bu Ros? Iya, masih Bu. Ya, Bu Ros, ini tentu berat sekali bagi Ibu dan juga orang tua murid lainnya yang kemudian apa yang ingin Ibu sampaikan jika memang barangkali ya dengan pernyataan Ibu ini didengar dari Kementerian Perhubungan, pemerintah pusat soal pengusutan kasus kecelakaan ini. Kalau kita tadi melihat bagaimana kemudian yang memang seharusnya bertanggung jawab juga penyedia busnya juga, kemudian juga orang yang juga mengizinkan sampai bus ini bisa keluar berjalan dengan rombongan wisata atau rombongan perpisahan dari anak Ibu. Apa yang Ibu ingin sampaikan Ibu, harapan Ibu? Harapan saya armadanya dari bisnya, supirnya, travelnya, dan memperhatikan kondisi keadaan bisnya. Termasuk pertanggungjawaban dari penyedia bus transportasi, apakah sudah ada Bu dari penyedia busnya sejauh ini Bu? Belum. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya kalau saya pribadi sih inginnya bertanggung jawab gitu. Kepada pemerintah pusat Bu? Pengawasannya pokoknya, travelnya semuanya itulah. Ibu, baik. Di sekolah juga. Dari pihak sekolah sendiri bagaimana Bu? Sudah adakah informasi atau permintaan maaf atau semacamnya Bu yang disampaikan oleh pihak sekolah kepada orang tua murid? Udah dari dinas pendidikan sudah, dari sekolah juga. Oke, baik, terima kasih Ibu Rosdiana, wali murid dari SMK Lingga Kencana.
Kami juga turut berduka cita Bu dan turut prihatin dengan apa yang kemudian terjadi peristiwa kecelakaan pada hari Sabtu yang lalu. Terima kasih Bu Rosdiana sudah mau membagikan waktunya untuk bercerita. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Kami akan lanjut. Ya, baik. Kami akan lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan KNKT dan juga pengamat dari transportasi. Usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas bagaimana seharusnya ada evaluasi yang menyeluruh begitu ya. Jangan sampai kemudian peristiwa kecelakaan yang terjadi di Subang yang menewaskan ada 11 siswa meninggal dunia. Masih bersama saya dari KNKT ada Pak Ahmad Wildan, kemudian ada pengamat transportasi Pak Joko Setiowarno. Pak Joko, ini mengulang lagi begitu ya. Saya ingin tegaskan lagi. Jadi kalau misalkan kita mau nyewa bis begitu ya, apa yang harus diperhatikan? Ada surat PO busnya ini sudah berizin, sudah ada suratnya harus ditunjukkan. Kemudian uji kirnya suratnya juga harus ditunjukkan atau seperti apa? Ya memang betul-betul krusial sekali kalau kita mau nyewa bis itu harus apa yang harus diperhatikan? Ya tadi seperti Mbak katakan itu, jadi surat izinnya seperti apa? Kemudian bisa dicek juga. Cuman Kementerian Perhubungan ini agak ribet juga untuk ngeceknya itu. Dibuat semudah mungkin lah. Jadi satu kali klik gitu kan, sudah keluar. Ini memang kadang nggak salah lewat mitra darat, namanya agak beberapa kali gitu kan. Diberi kemudahan sekarang. Kalau bisa Kementerian Perhubungan itu mengeluarkan secara periodik bis-bis PO mana saja yang layak bisa digunakan gitu kan. Jadi itu sudah tahu. Pak Jadi Joko. pengumuman aja 6 kali atau liburan belum banyak ini loh PO memang tidak berizin. Ya. Jadi kita harus lihat juga ada surat izin. Ada surat izinnya nggak sebenarnya PO bus ini, kemudian uji kirnya bagaimana, ada suratnya atau tidak, itu yang kemudian harus menjadi perhatian kita juga kalau mau menyewa bis begitu ya. Pak Joko? Betul, itu harus dilakukan gitu ya. Kemudian kalau ya, suaranya kedengaran? Ya, silakan. Ya, jadi saya ulangi, jadi masyarakat itu juga harus cermat, harus jeli lah. Harus menanyakan tadi yang disebutkan, jadi surat izin ada nggak? Sudah izin, ya. Akhirnya berlaku atau tidak gitu kan. Jadi jangan lihat tarifnya yang murah, ini seringnya terjadi tarifnya murah sudah oke lah gitu ya. Jangan seperti itu. Ini yang terjadi seperti itu karena cukup menggiurkan juga harga-harga tarif yang murah ini. Jadi benar-benar sosialisasi pada masyarakat itu penting. Makanya sebagai masyarakat umum saya kira ini tugas pemerintah lah, keselamatan menjadi hal yang utama sehingga apapun yang mereka lakukan sewa dan sebagainya ini harus benar-benar menjadi perhatian bagi orang yang atau masyarakat akan menyewa tadi gitu ya. Oke, kemudian juga termasuk juga Kementerian Perhubungan juga seharusnya rajin-rajin sosialisasi sebenarnya PO bus mana yang kemudian juga sudah ada izinnya di blast begitu ya, kemudian di media sosial atau dirilis begitu sebenarnya untuk awal tahun PO bus manalah saja yang kemudian sudah ada izinnya, kirnya lengkap begitu yang sudah tersertifikasi lah istilahnya ya Pak Joko ya. Ya mungkin setiap 3 bulan sekali dikeluarkan daftar busnya itu kan. Nah, media nanti menyuarakan atau dia buat di media sosial. Di medsos kan sekarang mudah kan. Jadi seharusnya 3 bulan sekali ya begitu ya Kementerian. Ya. Oke. Saya ke Pak Wildan. Pak Wildan, ini kan kalau kita lihat begitu ya, tadi soal malfunction di remnya juga, kemudian diperparah juga ternyata apa yang seharusnya bisnya itu normal deck jadi high deck ya kalau tidak salah. Seharusnya kalau normal deck itu kan penumpangnya bisa terlindungi dari badan bus gitu ya. Jadi tidak penyok begitu karena memang ada modifikasi. Nah, penertiban yang seharusnya seperti apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan juga sanksi apa yang harus diterima oleh penyedia bus transportasi semacam ini? Jadi mungkin saya koreksi dikit, memang jadi bukan berarti kalau normal deck melindungi, bukan. Tapi bis itu desain konstruksinya beda-beda. Ada yang disebut dengan normal deck, ada yang high deck, ada yang super high deck, ada double decker, ada ultra high deck, ada double glass dan macam-macam. Nah, itu setiap
rancangan konstruksi ini ada perhitungannya, nggak bisa sembarangan. Jadi kita nggak bisa merubah misalkan yang normal deck dirubah menjadi double decker, itu nggak boleh. Itu ada kekuatan integrated structure-nya sudah ada sendiri. Jadi ini udah desainnya. Nah, pada kasus ini, base ini awal dibuatnya, di desain pertamanya adalah normal deck. Kemudian pada saat kecelakaan kemarin, bis ini udah berubah menjadi super high deck. Super high deck? Iya, super high deck. Nah, ini seharusnya pada saat terjadi perubahan ini harus merubah tipe ini. Jadi harus ada uji tipe baru. Kita kalau mengacu kepada regulasi, ini akan diterbitkan namanya SKRB baru. Kalau Kementerian Perhubungan mengizinkan. Nah, di sini yang akan kita telusuri. Bagaimana perjalanan riwayat kendaraan ini mulai dari 2006 sampai tahun 2024 ini. Perubahannya di mana, kapan, siapa yang menyetujui, dan sebagainya. Karena ini jelas berisiko tinggi. Nah, ini yang kami maksud. Nah, di sini pemerintah harus memberikan edukasi, sosialisasi, termasuk juga Organda. Bahwa perubahan modifikasi kendaraan sampai menjadi odong-odong juga itu nggak boleh. Itu namanya merubah tipe. Itu harus disampaikan kepada Kementerian Perhubungan dan dilakukan uji tipe ulang dan akan dikeluarkan SKRB surat keterangan rancang bangun yang baru. Ini rupanya sebagian besar masyarakat juga belum paham, para pemilik kendaraan, para perusahaan. Nah, ini mungkin hal ini perlu dilakukan edukasi, sosialisasi yang lebih masif, terutama oleh Organda. Ini karena ini untuk mencegah kejadian seperti ini. Kita yang orang awam sebenarnya normal deck itu seperti apa, super high deck itu seperti apa, kita bisa nggak sih melihat kemudian secara kasat mata, oh ini dimodifikasi nih, tadinya normal deck jadi super high deck gitu, Pak. Kita bisa nggak sih orang awam ngelihat begitu saja gitu dengan kasat mata? Kalau bis itu kemarin sebenarnya sudah jelas ya. Kalau namanya super high deck itu mesinnya di belakang itu bis itu mesin di depan. Tapi kalau orang awam memang agak sulit membedakan karena chassis ini kan mereka udah dibentuk, udah dirubah seperti itu, nggak akan terlihat. Kalau petugas yang biasanya kalau misalnya gini, saya menerima spek kendaraan, loh ini spek kendaraan ini yang membuat siapa? Kemudian speknya, oh ini speknya spek normal deck ini. Tapi kok sekarang bentuknya jadi super high deck ya? Kita bisa melihat, bisa membandingkan mana normal deck, mana high deck, mana super high deck, mana double decker, mana ultra high deck, mana double class, itu bisa. Tapi apakah itu dari normal deck ke high deck atau super high deck, kita nggak tahu sebelum kita lihat speknya. Oke. Seperti itu. Jadi memang butuh sekali juga kecermatan ketika kita mau menyewa bis, juga kita harus benar-benar cermat sekali begitu ya, teliti begitu. Ini sebenarnya super deck, ini normal deck atau bagaimana atau dimodifikasi. Nah, kalau yang penyedia bus transportasi itu Pak Wildan, ada SKRB-nya nggak ketika modifikasi itu? Ada surat keluarnya, surat barunya nggak? Atau memang nggak ada gitu? Ini lagi kita tracing, jadi kita lagi menyusun namanya sequence of event, urut-urutan kejadian. Jadi urut-urutan kejadian ini kita pisahkan dua. Pertama, riwayat dari bus ini. Sequence of eventnya seperti apa? Dia mulai dari baru sampai ke kejadian terakhir kemarin. Demikian juga yang masalah kejadian penyebab kecelakaannya, masalah kegagalan pengereman, masalah kebocoran angin. Kita buat sequence of event mulai dari terasa, kemudian mekanik pertama meriksa apa, keputusannya apa, kemudian mekanik yang kedua seperti apa, dan sebagainya. Urut-urutan itu kita buat. Nanti di situ kita mulai terlihat mana yang harus kita berikan perbaikan-perbaikan, mitigasi-mitigasinya seperti apa. Jadi memang tugas daripada KNKT itu merumuskan kejadian-kejadian dengan berdasarkan faktual. Jadi kita nggak bisa beropini, kita tidak bisa membuat pendapat yang tidak ada faktualnya. Jadi semuanya harus disusun namanya sequence of event, urut-urutan kejadian. Bagaimana bis ini berubah, siapa yang mengizinkan, berubahnya di mana, siapa yang memerintahkan, dan sebagainya. Semua nanti kita catat dari situ. Nanti di situ akan terlihat mana yang harus kita melakukan perbaikan dan kepada siapa stakeholder yang harus kita hubungi untuk mencegah hal ini terulang kembali. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita nggak melakukan blaming, kita nggak pernah menyalahkan, menghukum atau menuntut ke pengadilan dan sebagainya. Bukan.
tugas KNKT adalah mencegah hal ini terulang kembali. Oke, jangan sampai kemudian peristiwa semacam ini terulang kembali begitu. Iya. Benar-benar harus ada evaluasi yang benar-benar menyeluruh ya. Iya. Jangan sampai kemudian hanya sopirnya saja, tapi juga penyedia transportasinya, bahkan bengkel yang kemudian memodifikasi busnya, sampai mungkin Kementerian Perhubungan yang memang mengeluarkan memang kalau ada surat uji kelayakan atau uji yang tadi badan busnya begitu ya Pak ya, izin barunya begitu ya, semuanya harus benar-benar evaluasi begitu. Nah, Pak Joko, regulasi apa yang kemudian harus diperbaiki begitu? Jangan sampai ini terjadi lagi begitu, Pak Joko. Ya, revisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di undang-undang itu memang titik beratnya pada pengemudi kalau ada kesalahan, itu harus direvisi. Jadi pada penyedia jasa transportasi itu nampaknya di Undang-Undang Lalu Lintas itu tidak begitu jelas. Semuanya dibebani, asal ada kecelakaan pengemudi, semuanya kata-katanya pengemudi, itu harus segera direvisi. Beberapa kali diupayakan revisi, tapi ternyata gagal juga di DPR, tertunda-tunda dalam 5 tahun terakhir ini ya. Kemudian buat regulasi upah standar buat pengemudi. Ya, truk maupun bus itu harus ada. Sekarang itu mereka sangat minim sekali, sehingga sekarang Indonesia itu krisis supir yang benar-benar profesional untuk truk dan bus. Dampaknya adalah sekarang ya cari supir asal-asalan dan tidak berpengetahuan juga bagaimana mereka mau profesional kalau gajinya juga tidak profesional gitu kan. Jangan dituntut tinggi. Jadi harus ada terobosan-terobosan. Apalagi Tugas bertanggung KIR jawab juga untuk keselamatan seluruh penumpang ya, Pak Joko ya. Betul, termasuk KIR juga. Tunjangan KIR kita tuh sangat rendah sekali loh. Sejak 2006 sampai sekarang nggak naik-naik. Itu kalau makan di Starbucks 1 kali sudah habis itu kan. Itu juga harus dipikirkan. Jangan mereka dituntut bekerja profesional, sementara tunjangan fungsional untuk tugas KIR di daerah juga tidak manusiawi. Gitu ya. Jadi harus ada terobosan-terobosan. Ya, dan harus diwajibkan juga bis wisata tuh 1 bis itu 2 pengemudi. Biarkan nanti tarifnya naik nggak apa-apa, tapi kan lebih berkeselamatan ketimbang bisa berangkat nggak bisa pulang. Oke, jadi benar-benar harus keselamatan yang utama. Jadi jangan difikirkan biasanya yang murah aja deh, yang murah gitu. Tapi kita tidak memperhatikan bagaimana keselamatan ini menjadi faktor yang utama. Jangan sampai bisa pergi tapi tidak bisa pulang. Itulah yang kemudian harus dievaluasi menyeluruh bagi kita semua. Selain dari Kementerian Perhubungan, kemudian juga dari penyedia bus transportasinya dan juga orang dan juga yang kita ingin menyewa bus untuk berwisata ataupun berkegiatan. Terima kasih Pak Joko telah bergabung bersama kami untuk perspektifnya. Kemudian juga ada Pak Ahmad Wildan dari KNKT. Terima kasih untuk informasinya yang begitu jelas dan juga lengkap Pak Wildan dari KNKT. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi.